Bab 3 tumbuh. Kegentingan. Daun-daun bawang dipotong dengan suara yang menyenangkan, lebih mudah dari yang diharapkan. Teksturnya juga bagus. Begitu dia mengunyah daun bawang, rasa pedas menyebar ke seluruh mulutnya. Tubuhnya menghangat karena pedasnya. Pori-porinya terbuka dan keringat mengucur seperti hujan. Menelan ludahnya, Sejun menyeka keringat yang mengalir dan terus mengunyah daun bawang. Namun, rasa manis yang diharapkan tidak datang. Kupikir rasa manisnya akan lebih kuat karena rasa pedasnya menjadi lebih kuat. Tampaknya rasanya menjadi sangat pedas. Meneguk. Ketika dia menelan daun bawang, rasa pedasnya hilang dengan bersih. Untungnya, itu tidak membuat perutnya sakit. Aku bisa makan daun bawang saat aku menginginkan sesuatu yang pedas. Kegentingan. Sejun terus memakan daun bawang yang hanya memiliki rasa pedas. Untuk saat ini, dia harus memuaskan rasa laparnya. Jadi Sejun sepertinya sudah makan sekitar 1 kaki daun bawang sambil bercucuran keringat. Entah bagaimana semakin dia berkeringat, semakin ringan tubuhnya. Kegentingan, kegentingan. Sejun yang memenuhi perutnya dengan daun bawang, tanpa ampun memecahkan daun bawang yang memberi keteduhan di tempatnya. Itu bukan karena dia melampiaskan amarahnya karena tidak ada rasa manis sama sekali. Yah, jangan katakan itu mutlak, saya sedikit berharap. Dia meletakkan daun bawang yang patah di tempat yang terkena sinar matahari. Hari ini, dia memulai pekerjaannya agak terlambat karena daun bawang. Tapi itu tidak masalah. Pekerjaan itu, tetes, menyirami tanaman sebentar dan, menatap kosong ke lubang di langit-langit. Tetap saja, ada sesuatu yang muncul untuk menghilangkan kebosanannya. Ketika dia menatap kosong ke langit-langit untuk beberapa saat, daun bawang telah tumbuh secara signifikan sementara itu. Apakah daun bawang biasanya tumbuh secepat ini? Dia bahkan mengecek waktu di ponsel pintarnya untuk melihat apakah itu hanya imajinasinya. Daun bawang tumbuh sekitar 10 cm per jam. Tingkat pertumbuhan yang mencengangkan. Sejun, yang tidak memiliki pengalaman bertani, menganggap hal itu mustahil. Apakah karena mereka tumbuh di menara? Tidak ada lagi yang perlu dicurigai. Itu hanya daun bawang yang dia beli dari pasar. Jika bijinya benar-benar daun bawang yang tumbuh 10 cm per jam, mereka akan disebut daun bawang emas. Tapi tak rumus pertumbuhan dari orang-orang ini. Sejun melirik ke tempat dia menanam tomat ceri dan ubi di sebelah daun bawang. Jika tanah adalah alasan pertumbuhan ajaib daun bawang, maka hal-hal lain juga akan tumbuh dengan baik. Namun, tidak ada perubahan di lapangan. Apakah tanah ini hanya cocok untuk menanam daun bawang? Dengan pikiran curiga, dia melihat lebih dekat. Setelah diamati lebih dekat, tanah tempat menanam ubi jalar tetap sama. Tetapi tanah tempat menanam tomat ceri tampak sedikit menggembung. Sejun berbaring di tanah dan menatap tajam ke tanah yang menggembung. Itu dia. Batang hijau dengan kepala kuning mengkilap muncul dengan malu-malu di antara tanah, memperlihatkan penampilannya. 1, 2, 3. Ada total 52 kecambah. Sejun menatap kecambah tomat ceri untuk waktu yang lama. Hehehe. Imut-imut sekali. Dia merasa bangga hanya dengan melihat tanaman yang dia tanam sendiri dan melihatnya tumbuh dengan sangat baik. Itu membuatnya merasa berhasil. Bintang, 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 bintang. Bip, 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 bip. 15 Mei, 6 pagi. Sejun menyambut pagi hari ke-6. Kemarin, dia menghabiskan sepanjang hari hanya dengan melihat kecambah tomat ceri. Mereka tidak tumbuh secepat daun bawang, tetapi melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, membuatnya merasa kenyang bahkan tanpa makan. Sejun bangkit dari kursinya. Akhir-akhir ini, tubuhnya semakin ringan dari hari ke hari. Pada awalnya, dia mengira itu karena kelelahan, karena terlalu banyak pekerjaan telah hilang. Tetapi baru-baru ini, dia mulai berpikir bahwa mungkin bukan itu masalahnya. Mari kita lihat. Apakah kecambah kita sudah tumbuh banyak? Begitu bangun, Sejun pergi untuk melihat kecambah tomat ceri tanpa mencuci muka atau makan. Dia sangat ingin tahu tentang seberapa banyak mereka tumbuh saat dia tidur. Rengkasnya. Ujung kecambah, kepalanya yang kuning kehijauan, sedikit terbelai. Namun, bayangan gelap menghalangi kecambar. Daun bawang telah tumbuh kembali setinggi Sejun, menghalangi cahaya yang seharusnya mencapai kecambah tomat ceri. Kegentingan, kegentingan. Sejun tanpa ampun mematahkan daun bawang. Fiol. Setelah memecahkan semua daun bawang, Sejun bergegas ke kolam. Guyuran, guyuran.
Dia dengan cepat selesai mencuci wajahnya dan menegung, menegung, menegung. Isi botol air dan wadah plastik dengan air untuk menyiram tanah di sekitar kecambah tomat cherry, serta daun bawang dan ladang ubi jalar. Aku tidak membencimu. Kau tahu, dia terutama memberi daun bawang banyak air. Ketika dia selesai menyiram, mendagun, perutnya menuntut pembayaran, seolah-olah tidak ada tenaga kerja yang tidak dibayar. Saatnya sarapan. Sejun memasukkan daun bawang yang baru saja dia pecahkan ke dalam mulutnya. Kegentingan, kegentingan. Setelah kemarin hanya makan daun bawang daripada ubi dan tomat cherry, dia pikir dia bisa memuaskan rasa laparnya dengan cukup baik. Perutnya tidak terasa kosong, juga tidak merasa kehabisan tenaga. Entah bagaimana, rasanya seperti karbohidrat diserap. Dan, yang paling penting, ada banyak, tumbuh sekitar 180 cm per hari, sebenarnya sangat banyak, sehingga sulit untuk ditangani. Untuk saat ini, saya perlu mengeringkannya dengan baik dan menyimpannya. Melihat situasi saat ini, sepertinya tidak mungkin daun bawang yang tumbuh dengan baik tiba-tiba berhenti tumbuh. Tetapi Sejun memutuskan untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga. Tidak ada yang bisa memprediksi perselingkuhan. Siapa yang mengira dia akan terdampar di tempat yang tidak diketahui seperti ini? Dia memutuskan untuk menanam tomat ceri dan ubi jalar yang tersisa untuk makanan lebih banyak di masa mendatang. Gedebuk, gedebuk. Sejun menggali ke dalam tanah dan menanam tomat ceri dan ubi jalar. Kemudian, menetes, menetes. Tumbuh besar dan kuat. Dia memberi mereka banyak air bersama dengan dorongannya dan duduk di kursi yang telah ditentukan. Sebuah batu datar di mana matahari bersinar dengan baik. Dia merasakan pencapaian setelah melakukan sesuatu yang produktif. Langitnya bagus. Langit biru cerah dan indah. Hati manusia berubah-ubah. Pikirnya pada dirinya sendiri. Meski merasa tercekik kemarin, dia menemukan langit menyenangkan hari ini. Kalau dipikir-pikir, dia telah menatap langit selama berhari-hari. Saya tidak pernah benar-benar melihat ke langit selama berhari-hari ketika saya bekerja di perusahaan. Saya menjalani kehidupan yang baik. Namun, perasaan itu berumur pendek. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Andai saja aku minum kopi di sini. Dia benar-benar menginginkan es americano dengan tembakan ekstra. Dia merindukan kehidupan kotanya. Saat Sejun melihat ke langit, mengenang kehidupan kota, berbunyi. Ia mendapat notifikasi bahwa baterai smartphone-nya turun di bawah 20%. Dia telah menyetel layar ke mode daya rendah dan hanya melihatnya saat diperlukan. Tetapi, dia tidak dapat sepenuhnya mencegah konsumsi baterai. Mari kita isi dengan ini untuk saat ini. Sejun membuka laptopnya dan menekan tombol power. Ponsel cerdas yang mengonsumsi daya lebih sedikit daripada laptop dan memberitahu dia waktu bangun dan tidur lebih berguna. Berkedip, layar laptop menyala, menampilkan jendela Excel dengan pekerjaan yang telah dia lakukan. Itu adalah perkiraan untuk dikirim ke klien yang belum dia selesaikan di perusahaan dan ingin diselesaikan di rumah. Klik. Sejun menutup jendela Excel tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak menyelamatkan apapun, meskipun itu adalah perkiraan yang telah dia kerjakan selama beberapa hari. Dia tidak merasa menyesal. Selain itu, sudah terlambat. Orang lain akan melakukannya sebagai gantinya. Dia merasa sedikit kasihan pada orang yang akan mengambil alih. Tapi itu bukan situasi di mana dia bisa berbuat apa-apa. Sejun menghubungkan smartphone dan laptopnya dan mengisi daya ponselnya. Dia juga menyalakan mode daya rendah untuk laptop guna mengurangi konsumsi baterai. Dan saat ponselnya sedang diisi, dia melihat kecambah tomat ceri. Tidak peduli berapa kali dia melihat, itu membuatnya merasa baik. Saat dia sedang menonton kecambah tomat ceri untuk sementara waktu, menetes, air jatuh dari atas. Apa? Itu hujan? Sejun tahu bukan itu masalahnya, bahkan saat dia berbicara. Selain beberapa lantai, menara selalu memiliki cuaca cerah. Mungkinkah itu monster? Dia merinding membayangkan monster menatapnya dan ngiler. Sejun buru-buru mendongak. Tetapi, di lubang di langit-langit, ada seekor kelinci putih kecil, meneteskan air liur saat melihat ke bawah melalui lubang. Apakah itu monster juga? Sejun bertanya-tanya apakah kelinci yang dia lihat di depannya adalah monster ganas ketika tiba-tiba mencicit.
Saat mata kelinci itu bertemu dengan mata Sejun, ia mengeluarkan teriakan lucu dan melompat turun dari lubang. Boing. Itu berbahaya. Sejun secara naluriah mengulurkan tangannya ke arah kelinci yang jatuh, tidak tahu apakah itu monster atau bukan. Namun, kelinci menyesuaikan arah jatuhnya menggunakan telinganya yang panjang, menghindari tangan Sejun, menginjak bahunya dengan kedua kaki, dan mendarat dengan aman di tanah. Cukup memalukan untuk mengulurkan tangannya di udara. Pada saat itu, mencicit. Kelinci itu dengan hati-hati mendekatinya sambil berjalan dengan dua kaki dan menunjuk daun bawang dengan jarinya yang gemetaran. Melihatnya berjalan dengan dua kaki, ternyata bukan hanya kelinci biasa. Bisakah kamu makan ini? Mencicit! Kelinci itu menjawab, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ada permohonan putus asa di matanya untuk persetujuan. Di sini. Patah. Sejun mematahkan seluruh daun bawang dan memberikannya kepada kelinci. Mencicit! Kegentingan. Kelinci itu mulai memakan daun bawang yang diberikan Sejun tanpa ragu. Patah. Saat kelinci memakan daun bawang, Sejun mematahkan lebih banyak daun. Dia memutuskan untuk menghancurkan mereka semua. Sejak saat itu, Sejun berencana untuk memotong daun bawang sekali pada pukul 6 pagi dan sekali pada pukul 2 siang agar bibit tomat ceri bisa mendapatkan sinar matahari. Kegentingan. Kelinci itu masih dengan bersemangat memakan daun bawang. Sejauh ini, ia memakan panjang yang setara dengan 2 ruas jari. Sejun memperhatikan kelinci itu dan kemudian melihat kembali ke arah tomat ceri. Ujung bibit tomat ceri berangsur-angsur terbuka. Segera mereka akan memiliki daun. Berapa lama waktu telah berlalu? Mendeguk. Suara kelinci tidur bisa terdengar di sebelahnya. Sepertinya mengantuk sekarang karena perutnya sudah kenyang. Dengkurannya yang lembut cukup lucu. Pada saat itu, mencicit. Merasakan tatapan Sejun, kelinci itu terbangun dengan kaget. Menggoyang. Kelinci menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa kantuknya. Kemudian, mencicit! Itu melompat dengan teriakan yang kuat. Mengibaskan. Kelinci itu memegang daun bawang di satu tangan dan dengan mudah naik kembali ke lubang. Sebelum pergi, kelinci itu menundukkan kepalanya ke arah Sejun dengan rasa terima kasih. Kamu makan saja dan kabur. Meski tidak berterima kasih, Sejun melambaikan tangan. Itu adalah pertemuan singkat, tapi itu menyenangkan. Sementara Sejun melambai, kelinci itu pergi. Meski hanya sesaat, rasanya hampa. Sejun meninggalkan kekosongan dan melihat kembali bibit tomat ceri. Sementara itu, bibit telah mengumpulkan kekuatan dan menyebarkan daunnya lebih lebar lagi. Tumbuh dewasa, teman-teman. Beberapa saat kemudian, seakan mengetahui Sejun sedang menunggu, bibit tomat ceri mulai terbuka satu persatu, memperlihatkan masing-masing 2 daun hijau cerah. Pemandangan dari daun-daun halus namun semarak yang muncul cukup menakjubkan. Berbunyi. 15 Mei 10 malam. Alarm untuk mengumumkan malam berdering. Namun dia tidak ingin tidur malam ini. Dia ingin terus melihat bibit tumbuh dan kemudian tertidur. Pecikan. Sejun terbangun karena merasakan sesuatu yang ringan mengenai pipinya. Apa itu? Ketika dia membuka matanya, kelinci yang melarikan diri kemarin menampar pipinya dengan cakarnya untuk membangunkannya. Jam berapa sekarang? Sejun memeriksa waktu. 16:05. Itu 1 jam lebih awal dari waktu bangun biasanya. Tapi ada apa dengan pakaianmu? Kelinci itu mengenakan topi jerami dengan lubang, agar telinganya menonjol keluar dan memegang kaleng penyiram di tangannya. Pada saat itu, mencicit. Teriakan kelinci lain terdengar. Sejun melihat ke arah suara itu dan ada kelinci ramping lain yang mengenakan celemek. Kemudian, anggukan. Kelinci yang melakukan kontak mata dengan Sejun dengan sopan menyapanya. Apa yang terjadi di sini? Hari ke-7 tersesat. Sejun bangun sedikit lebih awal dan sepasang kelinci telah bergabung dengan gua.